you ready? Yasmin Podcast. Kamu sehat, kamu keren. Kebetulan saya kan sekolahnya di SPG Negeri Surabaya, Mbak. Yeah. Sedangkan saya orang Mojokerto. Nah, tetangga saya itu ada yang waktu itu tunadaksa. Tunadaksa tidak bisa jalan. Nah, setiap hari ketika saya berangkat sekolah saya lewat situ, Mbak. Nah, itu saya suka menyapa, kemudian apa yang dia ini tuh saya ini, Mbak, saya bantu gitu loh. Jadi dari situ itu saya termotivasi, ya Allah gitu ya. Saya ingin banyak belajar supaya saya nanti bisa membantu mereka begitu. Nah, itu yang motivasi dari dalam. Motivasi dari luar begini, Mbak. Ketika saya SPG waktu itu ya, saya melihat itu ini prospek yang bagus ya kalau misalkan saya nanti akan melanjutkan kuliah di SGPLB karena kayaknya nggak banyak yang minat gitu. Betul, loh. Bu, Jadi ya. teman-teman saya satu kelas waktu itu yang daftar ke sana hanya 2 orang, Mbak. Ibu dengan Saya dengan teman saya, tapi teman saya waktu itu belum rezeki, nggak masuk di SGPLB karena kan kita ada tes ya, Mbak ya. Ada tes tulis, kemudian ada wawancara seperti itu mau masuk SGPLB zaman dulu. Nah, itu motivasi dari luar. Sehingga saya ini kesempatan ini harus diambil lah gitu. Betul. Kalau saya mungkin masuk ke sekolah yang lainnya mungkin belum tentu saya diterima, misalkan saya masuk di IKIP atau di mana belum tentu diterima. Akhirnya saya mendaftar ke sana. Dan ini peluang bagi saya supaya nanti ketika saya lulus dari situ bisa bekerja begitu, Mbak. dan membantu orang yang istimewa tersebut ya, Bu ya. Iya. Atau memang niatnya Bu Narmi ini memang sosok guru tuh udah ada di dalam diri ya, Bu ya. Kalau itu ya, Mbak, insya Allah. Kalau itu saya dari kecil itu kalau bermain itu saya guru-guruan tuh saya menjadi guru gitu. Pernah nggak Mbak Novi nih main guru-guruan gitu, Mbak Novi? Pernah Mbak Novi jadi gurunya gitu ya? Lalu Bu? Ya kemudian ya itu saya mesti jadi gurunya. Kemudian waktu SMP saya kan di desa, Mbak ya. Waktu SMP saya di desa. Dari Surabaya itu di SPG itu ada orang mencari bakat, Mbak. Zaman dulu loh, Mbak. Sudah ada yang mencari bakat anak-anak yang ini bisa menari gitu. Jadi waktu saya SMP kelas 3 ada dari Surabaya itu bawa tip, Mbak. Bawa tip sama kaset. Nah, itu disetel, Mbak. Itu tari ngremo. Nah, siapa yang di situ disuruh menari, Mbak. Masih ingat ya Bu Narmi? Masih ingat saya. Seperti apa tuh Bu ya keseruannya kira-kira Bu? Seru sekali. Jadi waktu itu disuruh ngremo, tari ngremo beberapa orang gitu. Nah, alhamdulillah saya tersaring. Alhamdulillah. Tersaring jadi masuk di SPG Negeri 1 Surabaya kelas 1. Kelas 2 itu sudah langsung dijuruskan ke jurusan tari, Mbak saya. Karena punya bakat menari tadi gitu. Itu dari SPG akhirnya saya ambil jurusan SGPLB Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa karena termotivasi melihat kakak tingkat saya yang tunanetra itu tadi. Mbak Novi ini juga bisa nari nggak ini? Oh, dulu masih kecil itu bisa nari. Oh, waktu kecil bisa, sekarang bisa. Bisa. Belajar lagi aja gitu ya. Iya. Dinda juga harus belajar nih nari sama Bu Narmi yuk, belajar nari yuk ya. Kayaknya kita berdua ya. Ada yang nari juga ikut. Oh, ikut juga. Nari apa tuh, Mbak Novi? Dulu bisanya gandrung. Gandrung. Terus apa lagi? Sama sukanya masak. Masak. Wah, harus coba nih ya kira-kira masakannya Mbak Novi itu masak apa sih biasanya? Bisanya itu masak sayur. Lalu Nasi nasi goreng. Wah, enak nih. Jadi lapar saya, Bu. Udah disebutin makanan terus. Terus lalu masak apa lagi, Mbak? Masak telur. Masak telur dadar apa telur ceplok nih? Ceplok sama deder. Oh, bisa dua-duanya jago. Hebat, paket komplit ini. Kalau ibarat udah paket komplit yang superstar bintang 5 nih ya untuk Mbak Novi ya. Hebat sekali. Masaknya itu otodidak atau lihat di YouTube nih, Mbak, biasanya? Tidak pakai. Iya. Sendirian? Iya. Hebat sekali loh, Bu. Besok masakin Mbak Dida sama Bu Narmi bisa? Bisa.
Oke. Nah ini Bu, biasanya kan ada tantangan gitu ya Bu ya. Selain tadi tantrum, mungkin ada tantangan yang lain gitu Iya Bu? Mbak, jadi gini kan kita sekarang ini di era yang kurikulum merdeka ya Mbak ya. Iya. Kurikulum merdeka ini guru-guru dituntut untuk benar-benar bisa memahami kebutuhan siswa begitu. Kebutuhan, kemudian potensi siswa itu benar-benar bisa kita pahami gitu. Nah, setelah kita mengadakan asesmen dan mengetahui kebutuhan potensi siswa itu tentunya kita nanti akan membuat materi Mbak, materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu jadi di dalam satu kelas, misalkan saya di kelas itu ada 4 anak, tentunya kita harus membuat materi sesuai dengan kebutuhan anak itu Mbak. Gitu. Jadi ini merupakan tantangan kan Mbak. Betul sekali, challenge ya Bu ya. Ya itu betul sekali. Jadi kita harus benar-benar memberikan pelayanan kepada siswa itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi kalau di dalam kelas 4 anak mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kita membuatkan program pembelajarannya juga berbeda Mbak. Iya, tidak bisa satu arah seperti itu Bu. Betul. Jadi pelayanannya kan individual gitu. Jadi bagaimana kita bayangkan aja Mbak, kalau di kelas anak autis 4 orang atau 3 orang yang aktif itu sering masuk itu 3 orang pasti kita melayaninya berbeda-beda. Jadi kontennya atau materinya, kemudian prosesnya dan hasilnya tentunya juga akan berbeda. Dan ini adalah tantangan bagi kita. Selain itu Mbak, selain kita juga harus seperti itu, ini Mbak, tantangan juga kita karena setiap hari itu kita ditunggui orang tua Mbak. Oh gitu, jadi orang tua tidak pulang ya Bu ya? Kalau yang autis, yang autis itu orang tuanya menunggu setiap hari. Nah, ini tantangan berat bagi kita Mbak. Terkadang kita itu mendisiplinkan anak gitu ya. Persepsi orang tua itu berbeda gitu. Kita mendisiplinkan anak, kalau mungkin kita suara kita agak keras sedikit lantang itu sedikit. Nah, itu dikira kita itu marah. Marah, betul gitu. sekali Bu. Oh iya, jadi selain kita itu memberikan benar-benar all out ya di kelas, kita juga harus memberikan pemahaman kepada orang tua, karena kan nggak semua orang tua itu memiliki persepsi yang sama ya Mbak ya. Sekali. Gitu, untuk mendisiplinkan anak itu. Terkadang kita sudah ngajari di kelas, anak-anak masuk nanti sepatunya dilepas. Ketika anak-anak keluar, biarkan mereka memakai sepatu sendiri karena kita sudah mengajari pakai sepatu. Tapi terkadang ada beberapa orang tua itu yang nggak sabar ya Mbak ya, dibantu gitu. Nah ketika dibantu seperti itu Bu, apa yang biasa guru-guru lakukan? Ya gitu, kita melarang Mbak, biarkan anak itu supaya dia bisa mandiri, karena kita sudah ngajari memakai sepatu itu dari nol ya Mbak. Bagaimana ini memahamkan anak-anak sepatu kanan itu yang mana, sepatu kiri yang dasar ya Bu ya. Iya betul, mulai dari proses memakai sepatu, memasukkan sepatu, menali sepatu, kan itu kita ajarkan Mbak sampai anak-anak bisa. Terkadang kalau orang tua yang terus sudah anaknya keluar dari kelas dibantu itu ya nanti ketergantungan kan Mbak. Betul. Akhirnya anaknya tidak mandiri lagi gitu. Jadi kita memang harus ada kerjasama di sekolah dan di rumah Mbak. Kalau kita di sekolah mengajarkan anak-anak makan juga, jadi di sekolah itu ada itu Mbak, mengajarkan anak-anak makan, megang sendok, kemudian bagaimana menggunakan sendok, kemudian merapikan peralatan makan setelah selesai makan, itu bagaimana kita ajarkan. Nah ini kalau misalkan itu tidak diterapkan di sekolah, kan akan ketergantungan juga ya Bu ya. Iya, artinya kan muspro Mbak. Betul. Gitu loh gitu. Jadi itu adalah sebuah tantangan juga Mbak begitu. Kemudian berikutnya tantangan yang ini di lingkungan kerja Mbak. Di lingkungan kerja itu kan tadi yang saya bilang juga ada orang tua yang selalu menunggu, kemudian dengan teman dan lain sebagainya, itu kan juga tantangan ya Mbak. Artinya begini, kalau sekarang kan ada yang namanya program guru penggerak ya Mbak sekarang. Betul. Ya kurikulum merdeka ini ada program guru penggerak. Kebetulan alhamdulillah kemarin saya masuk di pengajar praktek ya Mbak. Nah ilmu yang saya dapat itu kan seyogyanya memang saya bagikan kepada teman-teman semuanya di lingkungan kami bekerja. Tapi kan tidak semuanya teman-teman itu mau keluar dari zona nyamannya, gitu kan, gitu ya Mbak ya. Ini adalah sebuah tantangan. Tapi saya tidak patah semangat Mbak. Jadi dengan strategi atau metode yang mungkin metode sentuhan hati gitu ya. Insya Allah nanti pelan-pelan dan pasti insya Allah saya nanti bisa
ini apa namanya, tantangan saya itu nanti bisa saya lalui. Iya benar, harus pantang maju ya Bu ya. Pantang maju terus, jangan mundur kendor. Betul, Mbak Dinda, betul sekali. Hal apa nih Bu yang membuat Bu Narmi ini semangat setiap harinya ketemu anak-anak? Iya, itu betul sekali ya Mbak. Semangat saya itu orangnya termasuk yang semangat gitu ya Mbak ya. Jadi gini Mbak, saya itu semangat saya itu karena gini, setiap hari kalau saya melihat anak-anak itu senyum gitu ya Mbak ya, melihat mereka tersenyum bahagia, itu saya lebih bahagia lagi Mbak, gitu loh. Jadi kalau saya bisa membuat anak-anak itu tersenyum bahagia, itu saya lebih bahagia lagi gitu Mbak. Itu kemudian yang berikutnya, anak-anak ini kan kalau disuruh memilih, dilahirkan, disuruh memilih gitu kan nggak mau Mbak dilahirkan seperti itu ya Mbak ya. Kalau suruh memilih mungkin ya minta seperti Mbak Dinda yang cantik, pintar gitu ya Mbak ya. Mbak Novi juga cantik, pintar gitu. jago masak. Iya, tapi kan Allah itu apa namanya, memberikan kepada mereka itu, dan itu tidak ada produk gagal Mbak. Iya, betul, pasti Bu. Semua yang Allah berikan itu mesti ada hikmahnya. Betul sekali. Gitu. Banyak hikmah yang bisa diinikan. Oleh karena itu saya itu ingin apa ya, yang membuat saya semangat juga itu melihat anak-anak itu ya Mbak ya, ingin membuat anak-anak itu nanti bisa mandiri gitu ya Mbak ya, bisa bersosialisasi dengan masyarakat, terutama yang jurusan autis itu kan mereka kan mengalami hambatan interaksi dan komunikasi ya Mbak ya, tapi dengan pembelajaran yang istiqomah, terapi dan sebagainya itu insya Allah mereka nanti bisa bersosialisasi dengan masyarakat, kemudian mereka juga bisa berkontribusi di masyarakat Mbak, karena anak-anak yang sudah jenjangnya lanjut ya, SMP, SMA itu kan mereka kita ajari vokasi Mbak, gitu ya. Kayak Mbak Novi ini kan vokasinya dia ngambil keterampilan. Iya, yang tadi tuh Mbak buat keset. Nah, itu kan bekal dia nanti Mbak ketika dia sudah lulus sekolah, dia bisa mandiri, mungkin itu bisa jadi home industrinya. Iya. Atau sekarang kan juga zamannya era digital, mungkin nanti Mbak Novi jualannya lewat di betul, online seperti itu. Betul sekali. Kemudian ada anak-anak yang vokasinya rias Mbak, itu vokasi rias itu yang terutama yang jurusan tunarungu wicara ya Mbak, kan mereka cantik-cantik ya Mbak ya. Kemudian mereka tidak ada masalah dengan IQ, jadi mereka paham, kita arahkan itu rias manten, kemudian ada menjahit. Kemudian ada kriya kayu Mbak, yang ini kemarin kriya kayu itu SLP juara 1 Mbak, SLP Negeri Banyuwangi. Itu nanti yang akan menjadi bekal bagi anak-anak nanti bisa mandiri gitu Mbak. Itu yang membuat saya dan mungkin para pengajar lainnya juga menjadi semangat itu Mbak. Baik, dari Bu Narmi nih apa nih Bu pesan atau harapan untuk seluruh wanita yang ada di Indonesia? Iya, jadi gini, ini kan momen Kartini ya Mbak. Betul sekali. Di momen Kartini ini kita harus paham bahwa wanita itu adalah peradaban yang utama. Jadi dimanapun kita berada itu harus beradab dan berkarakter. Betul. Gitu. Harus beradab dan berkarakter. Kemudian wanita ini memiliki potensi yang luar biasa. Jadi kita bisa merubah dunia. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Kartini ya Mbak ya. Kalau dulu kan kita wanita Indonesia tidak bisa bersekolah. Nah, dibuktikan dengan Kartini, dibuktikan oleh Raden Ajeng Kartini bahwa kita wanita punya potensi dan harus punya ambisi untuk punya ambisi bahwa mimpi kita itu tercapai. Seperti itu. Oke, nah kalau dari Mbak Novi nih apa yang mau disampaikan sama Bu Narmi, sama guru-guru yang lain gitu, apa tuh Mbak? Senyumnya Masya Allah. Hal kecil tapi bermakna ya Bu ya, dengan senyumannya. Apa nih Mbak pesan yang mau disampaikan sama Mbak Novi ke Bu Narmi atau ke guru yang lain juga? Apa ya? Merangkai kata dulu nih. Gimana ke Bu Narmi terutama yuk? Baik. Ya, terus sopan. Terus apa ya, saking baiknya gitu ya Mbak ya. Saking baiknya. Kalau untuk Bu Narmi nih Bu, untuk pesan sama Mbak Novi ataupun teman-teman yang lain juga. Iya, kalau untuk Mbak Novi selalu semangat, kemudian tidak boleh
apa namanya, Mbak Novi kan masih suka malu-malu gitu. Oh, malu-malu kucing. Ya cara masih Apa dulu. Masih malu-malu kucing, tapi sekarang enggak lah ya Bu, udah berani masih loh Bu. malu-malu begitu. Cara masih kecil malu terus. Oh, kecil malu-malu terus Bukan ya. sekarang masih malu. Enggak. Sekarang sudah mulai tidak malu lagi. Iya. Jadi semangat, kemudian apa namanya, tetap dikejar cita-citanya Mbak Novi. Kan Mbak Novi ingin bisa membuat keset itu kan? Iya. Iya, Wih. jadi itu keterampilannya Keset. dimaksimalkan. Yang rajin sekolahnya tidak boleh bolosan, gitu Iya, ya. iya. Meskipun jauh dari orang tua, ya, tetapi Iya. tetap semangat. Dan Semangat. satu lagi, sholatnya tidak Iya. boleh ditinggalkan. Tinggalkan. Harus ditingkatkan, tidak boleh bolong-bolong ya Bu ya. Kalau untuk yang teman-temannya nih Bu, apa nih Bu pesan-pesannya Bu? Untuk anak-anak, Iya. untuk anak-anak juga harus tetap semangat, rajin belajar, patuh sama orang tua, patuh sama guru. Untuk yang beragama Islam juga sholatnya tidak boleh bolong-bolong, dijaga Betul. sholatnya. Insya Allah Allah akan menjaga kalian semua. Insya Allah, amin. Untuk closing ya Bu ya, Iya. nggak afdol rasanya kalau nggak ada 3 kata untuk menggambarkan sosok wanita hebat Indonesia. Iya, kalau Tapi menurut kalau saya, udah Gimana? tak masuk ya izin sama guru-guru. Oh izin ya. izin. Izin maksudnya apa nih, sakit gitu ya? Iya. Oh gitu, iya betul-betul. Kalau nggak izin namanya bolos Mbak, itu nggak boleh itu ya. Ya Bu, gimana mungkin Iya, 3 jadi kata? 3 kata untuk perempuan Indonesia ya. Perempuan Indonesia harus cantik, cerdas, dan tangguh. Oke, cantik, cerdas dan tangguh. Dan itu ada di kita semuanya. Iya. Tepuk tangan dulu Mbak Novi. Aduh, terima kasih nih ya sudah meluangkan waktunya Mbak Novi dari Desa Kenjo, udah jauh-jauh ya datang ke sini. Terima kasih sudah memberikan ilmu juga ke Dinda dan ke Sekolah Sehat. Terima kasih juga untuk Bu Narmi ya Bu sudah terima meluangkan kasih. waktunya. Semoga kita bisa lah Bu ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Kita Amin. seru banget loh Bu ngobrolnya. Iya, saya merasa tersanggung sekali loh Mbak. Semoga kita besok bisa nih next sama yang lebih rame lagi, Iya, sama betul. anak-anak yang lain lagi ya. Sobat Novi juga pastinya ditunggu nih masakan nasi gorengnya ya Mbak. Nah, terima kasih nih untuk Sekolah Sehat yang sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe untuk ikuti terus video terbaru dari kita. Saya Dinda Asmara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.